yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat ahli jikalau suatu lembaga penegak hukum memberikan dakwaan kepada seseorang, yaitu dakwaan yang menuju pada adanya kerugian keuangan negara, tapi tanpa adanya perhitungan kerugian negara secara investigatif dari BPK. Bagaimana menurut ahli terkait kekuatan dari sebuah rekomendasi PDTT dari BPK tersebut? Apakah itu wajib dilaksanakan atau tidak? Begini, zaman dulu Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Terima kasih, saudara ahli. Saya sedikit aja menambahkan apa yang tadi saudara ahli sudah jelaskan, bahwa terhadap hasil PDTT tadi yang kemudian harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab tadi, pertanyaannya ya, untuk meminta tanggapan tadi kepada pihak yang bertanggung jawab, pertanyaan saya, apakah juga harus dimintakan tanggapan kepada pihak lain, misalnya kepada penyedia jasanya, seperti itu? Oke, di pasal 16 ayat 4 Undang-Undang nomor 15 jelas, nomor 15 tahun 2004 itu kan jelas meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab dan dimasukkan atau dilampirkan di dalam laporan. Pejabat yang bertanggung jawab siapa? Kita bilang X. Tentu di dalam ini kan ada temuan-temuan. Sek ini kan bertanggung jawab. Perkaranya kan bukan dia X aja. Misalnya melibatkan penyedia barang, tentu pimpinan X ini memanggil penyedia barang, tolong tanggapin ini temuannya. Jadi penyedia barang tidak, tapi pimpinan ini meminta kepada penyedia barang, sama-sama kita tanggapin. Jadi saya pun seperti itu dulu. Ketepatan saya pernah ahli suatu kepala daerah, BPK masuk menyampaikan temuan oleh kepala daerah, saya minta tolong tanggapin. Kita panggil kadis siapa yang bermasalah, kita panggil, ini temuannya, apa tanggapan. Nah, jadi itu contoh ya, pimpinan yang menjawab, tapi di dalam jawaban ini sudah melibatkan pihak-pihak yang berhubungan langsung. Itu pendapat saya. Oke, ahli. Satu lagi, dalam persidangan ini saya minta pendapat ahli bahwa apakah auditor KPK berwenang melakukan audit tentang kerugian keuangan negara? Tadi sudah saya jawab. Patokan kita seperti ini saja. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 99 maupun Jo 20 tahun 2001. Instansi audit atau akuntan publik, kalaupun putusan MK, oknum. Jadi internal instansi siapapun tidak boleh. Internal ya. Sedangkan di pemerintah daerah maupun pusat ada namanya inspektorat mereka ya. Inspektorat masuk dalam instansi audit. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih ya. Dilanjut. Izin yang mulia. Baik ahli, saya lanjutkan. Ahli, di tangan saya ini saya memegang Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang pemeriksaan investigatif
perhitungan kerugian negara atau daerah, garis miring daerah, dan pemberian keterangan ahli. Saya ingin fokus ke bab 3-nya, perhitungan kerugian negara atau daerah. Dalam pasal 13 dibunyikan bahwa perhitungan kerugian negara atau daerah dilakukan melalui pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara garis miring daerah, termasuk menghitung nilai kerugian negara garis miring daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat ahli jikalau suatu lembaga penegak hukum memberikan dakwaan kepada seseorang, yaitu dakwaan yang menuju pada adanya kerugian keuangan negara, tapi tanpa adanya perhitungan kerugian negara secara investigatif dari BPK? Saya tidak bisa memberi pendapat. Saya tetap tadi patokannya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan putusan MK. Baik. Nah, saya tidak bisa berpendapat seperti itu. Baik ahli. Sekarang saya baca pasal 14, Pak. Semoga ahli bisa memberikan pencerahan kepada kami. Pasal 14 berbunyi, perhitungan kerugian negara garis miring daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang. Saya izin pencerahannya lagi, karena ahli tadi mengatakan bahwa ahli pernah di KPK. Bagaimana proses penyidikan ini bisa berlanjut sementara tidak ada perhitungan kerugian negara oleh BPK? Saya tidak bisa komentar, cuman begini. Pertanyaannya sama dengan yang tadi dikomentari. Ahli tidak mau berkomentar soal itu. Ya, saya hanya sedikit yang mulia memberi pandangan begini. Saya sudah menjadi ahli lebih 100 kali. Di pengadilan saya sudah 6 kali di 19 provinsi. Baru kali ini saya temukan ada dakwaan seperti itu. Siap. Itu aja pendapat saya. Baik. Saya lanjutkan ahli. Ini tadi teman-teman saya, rekan-rekan saya sudah bertanya terkait total loss, metode total loss yang Tadi sudah saya jelaskan. Siap. Saya minta tolong jangan pertanyaan berulang. Siap. Saya cuma izin bertanya, apakah tepat metode kerugian total loss yang diterapkan sementara faktanya ada uang yang disetorkan oleh penyedia barang ke negara atas dasar rekomendasi BPK? Tadi kan sudah saya jelaskan. Berhitung itu begini. Ada uang. Kita udah kembalikan. Udah diakui barang milik negara. Harusnya total loss ini mengakuin adanya barang milik negara yang sudah diakui, adanya pengembalian negara sesuai audit PDTT, adanya escra. Sangat tidak tepat total loss dengan perkara seperti itu. Nggak boleh total loss. Ada pengembalian hasil PDTT, ada escra. Di mana total lossnya? Jelaskan. Siap. Bagaimana menurut ahli terkait kekuatan dari sebuah rekomendasi PDTT dari BPK tersebut? Apakah itu wajib dilaksanakan atau tidak? Begini. Zaman dulu semua laporan BPK itu terbuka. Siap. Terbuka ya. Audit keuangan apa semua terbuka. Sekarang ditutup. Kenapa? Zaman dulu bila ada rekomendasi pengembalian dalam 60 hari tidak dikembalikan oleh penyidik langsung masuk ranah pidana. Itu betul, sepakat saya. Karena di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pun ada. Dikasih waktu 60 hari. Nah, zaman dulu ini diintip oleh penyidik. Lewat 60 hari nih langsung masuk penyelidikan. Boleh, karena itu aturan. Nah, dalam hal tadi apa tadi? Tadi ada uang yang dikembalikan. Itu kan sudah. Betul. Udah selesai sebetulnya. Dalam arti, kalaulah saya auditor, uang 200, dikembalikan 50, escra account 100, berarti ada 150, tinggal 50. Ya, harusnya terhadap uang yang masih ada yang udah dikembalikan maupun escra account itu dikurangi.
Siap. Harusnya bukan total loss ya. Betul. Dipertimbangkan juga terhadap barang yang sudah diakui sebagai milik negara. Siap. Jadi kekuatan rekomendasi dari PDTT KPK tadi ada. Rekomendasi, kalau sudah rekomendasi BPK dilakukan selesai. Siap. Tadi saya bilang kan banyak yang diintip itu karena rekomendasi yang lewat 60 hari nggak dilaksanakan masuk. Siap. Harusnya rekomendasi ini selesai. Siap. Apakah itu diatur oleh undang-undang atau bagaimana? Atau ada peraturan lain? Itu kewenangan auditor. Auditor kan merekomendasikan, tolong kau kembalikan. Siap. Kewenangan auditor. Ya, Siap. tolong kau kembalikan. Misalnya 30. Oke. Dalam waktu tertentu nggak dikembalikan 60 hari tadi, itu masuk. Siap. Baik ahli, kalau boleh saya bertanya terkait pengalaman ahli selama melakukan audit terhadap kerugian negara. Apakah dalam menghitung kerugian keuangan negara ini boleh ada data yang ditinggal ataupun sengaja diabaikan atau mungkin disembunyikan? Itu tadi masuk kecukupan bukti. Siap. Lengkap tidaknya bukti. Makanya di dalam audit kerugian negara bukti harus lengkap. Karena ini menyangkut kerugian negara. Siap. Bukti harus lengkap, tidak boleh disembunyikan. Masa disembunyi kayak seperti apa? Baik, berarti itu nanti hasilnya juga tidak. Kalau bukti tidak lengkap dan tidak dilakukan pengujian bukti, pasti hasilnya salah. Siap. Salah kali. Terima kasih ahli. Sedikit lagi ahli, apakah bisa dikatakan sebagai kerugian negara itu terjadi nyata dan pasti sementara hasil barang yang disediakan oleh penyedia barang sudah diterima oleh user? Itu kayaknya udah tanya. Oh, siap. Saya nggak mau menanya yang berulang, menjawab yang berulang. Baik, cukup ahli. Terima kasih. Lagi dari penasihat hukum masih silakan. Ada yang mulia. Silakan. Saudara ahli, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan atau meminta pendapat saudara ahli berhubungan dengan sistem akuntansi. Yang tadi setelah dijelaskan bahwa sistem akuntansi pada dasarnya itu adalah ada sisi aktiva dan ada aktiva. Di mana sisi aktiva ini ada tadi aktiva lancar, yang mana ada kas, bank, ya, ada deposito segala macam di situ. Ada aktiva tetap, ada WIP ataupun tadi adalah kontrak dalam pelaksanaan, dan juga nanti adalah aset tetap. Ya. Saya ingin menanyakan lagi ataupun ingin meminta penjelasan ahli tadi bahwa bagaimana urutan dalam sistem akuntansi menyatakan barang tersebut dari kas yang dikeluarkan oleh instansi ataupun si pembeli barang lah, dalam hal ini ada instansi pemerintah pembeli barang itu, sehingga dapat dia masih dalam koridor itu ada dalam sisi aktiva. Bagaimana diurutannya? Apakah dari dia masuk langsung dari kas langsung menjadi barang, atau kas menjadi WIP dulu, atau menjadi kotak dalam penyelesaian dulu, atau bagaimana? Tolong sehingga kami dapat jelas menyatakan bahwa ini semua proses ini adalah masih dalam aktiva yang merupakan merupakan aset atau milik aset ataupun harta dari negara. Itu. Silakan ahli. Jadi saya bicara akuntansi ya. Di akuntansi itu ada kas. Kita anggap inilah kas. Kita membeli barang ini. Kita bilang beli barang jadi. Jurnalnya kita misalnya beli mobil. Jurnalnya adalah mobil. Aktiva tetap kita di mobil bertambah senilai 10. Kas kita berkurang 10. Jurnalnya adalah mobil pada kas. Jurnal akuntansi ya. Oke, seperti dalam perkara ini, seperti yang tadi ya. Kontrak dalam proses. Oke. Kas kita keluar.
barang dalam penyelesaian atau kontrak dalam proses pada kas. Jadi tidak ada yang hilang, kasnya hilang, barangnya ada di aktiva tetap. Dalam arti aktiva lancar, kas berkurang 10, barangnya dalam proses masuk di aktiva tetap 10. Tidak ada yang berkurang, hanya pindah tempat dari aktiva lancar ke aktiva tetap atau ke aktiva lain-lain. Secara akuntansi ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengeluaran uang dari kas negara, dari kas instansi tersebut, walaupun dia berubah menjadi KDP, yang dalam proses tadi itu tidak terjadi tidak berubah ataupun tidak terjadi kehilangan. Tidak ya. Begitu pula setelah KDP selesai, barang diterima menjadi aset tetap, itu tetap menjadi tetap menjadi milik negara, aset negara. Ya, jadi antara kas yang dikeluarkan awal dengan proses KDP tadi sampai dengan proses barang diterima itu sama. Oke, terima kasih Ali. Cukup? Ada lagi? Sementara cukup ya. Silakan dari penuntut umum. Selama